Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak 12 MIPA 1 2 3 4 5. Hari ini Jumat tanggal 29 Januari. Tepatnya minggu keempat kita belajar di semester 2. Untuk minggu-minggu kemarin Ibu belum sempat menjelaskan materi yang sudah Ibu sampaikan ya, walaupun Ibu percaya kalian sudah kelas 12, sudah pinter-pinter lah, sudah paham kalau hanya materi seperti ini ya. Akan tetapi kewajiban Ibu sebagai guru tetap harus menjelaskan materi. Baiklah, ini saya bikin video dari pertemuan pertama waktu itu saya sakit ya. Masih sehat ya, masih semangat ya untuk belajar ya. Materi semester 2 itu usaha pengolahan makanan fungsional. Kalau yang pertama dulu makanan khas tradisional ya, kalau sekarang fungsional. Nah, di dalam perencanaan usaha pengolahan makanan fungsional terbagi menjadi beberapa poin ya. Yang pertama, ide dan peluang usaha. Dari dulu makanan tradisional pun sebelum kita mendirikan usaha atau membuka usaha, kita harus punya ide dulu, muncul ide dulu. Nah, makanan fungsional kan bermacam-macam ya. Seperti makanan tradisional, kita mau ngambil bidangnya bidang apa. Walaupun sama-sama makanan tradisional, tetap kita harus fokus ke satu jenis makanan apa ya. Nah, sekarang karena fungsional, kita bahas yang fungsional. Untuk zaman era seperti sekarang ini, makanan menjadi poin penting. Apalagi sekarang pandemi ya. Kecuali kita harus jaga protokol kesehatan, kita juga harus mengkonsumsi makanan yang bergizi. Nah, kadang-kadang kita dihadapkan misalnya kalau kita beli tahu, mie, khawatir mengandung formalin katanya. Bakso mengandung borak. Terus beli gorengan khawatir karena berminyak kolesterol. Nah, ketika kita dihadapkan dengan pilihan tersebut, kita akan kembali menggunakan bahan pangan yang alami. Walaupun masih ada yang meragukan khasiat bahan alami. Kadang-kadang orang karena hanya mau cepatnya saja, jadi pilih yang instan. Ya. Akan tetapi kita dapat menghilangkan rasa ragu tersebut dengan menciptakan produk-produk yang berkhasiat. Nah, kemarin kalian ditugas minggu kemarin sudah bagus sekali, sudah banyak menjawab yang mengirimkan tugasnya. Ya, banyak sekali Ibu udah baca. Akhirnya muncullah peluang usaha. Nah, peluang usaha apa? Makanan atau minuman fungsional. Nah, nanti akan kita bahas sebenarnya perbedaannya apa pada makanan biasa dengan makanan yang fungsional. Dari kata-katanya, makanan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan lapar kita saja, kebutuhan gizi kita saja, akan tetapi ada manfaat untuk kesehatan kita. Jadi kita dapatnya double manfaatnya. Ya, itu tadi ya ide dan peluangnya itu ya. Analisis peluang usaha. Makanan fungsional merupakan sebutan untuk makanan yang dapat memberikan efek menguntungkan bagi tubuh. Selain efek nutrisi, selain vitamin yang secara prinsip memang sudah dimiliki oleh makanan dan kita butuhkan, berdasarkan pengetahuan tersebut dapat disimpulkan bahwa makanan fungsional adalah sebagai sumber gizi. Yang kedua, sebagai pemberi citra rasa dan aroma. Nah, dapat mempengaruhi fungsi fisiologis, terus meredam zat berbahaya, regulator fungsi badan dan kondisi fisik, mencegah penyakit. Nah, ini dia. Dapat mencegah penyakit, meminimalisir paling tidak, meningkatkan kesehatan dan mempercepat pemulihan. Apabila orang habis sakit, misalnya minum jamu, kunyit asam atau apa, bisa memulihkan kesehatannya, menambah nafsu makan dan sebagainya. Itu salah satu contoh. Sumber daya yang dibutuhkan sama dengan makanan tradisional. Ada manusia, money, material, mesin, metode, market, dan information. Ya, itu sudah tidak Ibu jelaskan lagi karena intinya sama. Administrasi dan pemasarannya pun, administrasi berfungsi untuk menyediakan, melengkapi, mengelola, dan memelihara segala catatan perusahaan. Administrasi mencakup pencatatan dan pendokumentasian. Jadi tidak lupa didokumentasikan. Biar apa? Biar tidak hilang. Transaksinya apa? Nah, misalnya kita punya usaha jamu. Nah, kita punya usaha apa yang termasuk makanan
atau minuman fungsional yang berbau untuk kesehatan ya, untuk tidak hanya menghilangkan rasa lapar, tidak hanya memberikan nutrisi vitamin, tetapi bisa mengobati penyakit tertentu atau paling tidak memulihkan ya, atau menambah nafsu makan dan sebagainya. Itu adalah salah satu fungsi tambahan. Jadi tidak, kalau orang mengkonsumsi makanan atau minuman fungsional yang kita produksi tidak hanya sekedar kalau tadinya lapar jadi kenyang ya. Kalau nutrisi sudah pasti setiap makanan ada nutrisinya. Nah, ini bermanfaat untuk kesehatannya. Ada 8 strategi yang digunakan dalam pelaku usaha dalam memasarkan produknya. Yang pertama, strategi pemasaran menggunakan medsos. Nah, media sosial ya, seperti yang kita terjadi saat ini dan sebelumnya juga sudah marak. Misalnya lewat WA, Facebook, Twitter. Lah mungkin yang keren lagi udah pakai Shopee, nah pakai Lazada, pakai apa dan sebagainya. Terus yang kedua pakai katalog. Nah, katalog itu buku, dibikin buku katalognya. Misalnya pengen produk apa, tinggal dibuka, ada harganya lengkap. Terus kalau mau beli hubungi siapa. Terus dengan kerjasama dengan reseller dan dropship ya. Terus pemasaran dengan menggunakan iklan di TV, pemasaran dengan memberikan kupon belanja, ya seperti yang dilaksanakan oleh kayak Alfamart, Indomart. Nah, kita punya produk boleh dengan kupon, misalnya beli 2 gratis 1, bolehlah. Kupon belanja sudah. Dengan strategi pemasaran dengan berpartisipasi di acara tertentu atau jadi sponsor. Misalnya ada pertandingan bola nih. Nah, kita jadi sponsornya, misalnya jamu jago, nah, atau tolak angin, ya, seperti itu ya. Strategi pemasaran dengan bagikan produk, dengan bagi-bagi produknya untuk biar yang belum pernah tahu jadi tahu seperti apa khasiatnya. Dan yang terakhir, strategi pemasaran dari mulut ke mulut, ya, dari orang yang bercerita sudah mengkonsumsi, sudah beli, sudah merasakan khasiatnya, lalu cerita pada keluarga, teman dekat, dan kerabatnya. Yang kelima, komponen perencanaan usaha ada penentuan lokasi yang tepat. Jadi kita harus, lokasinya harus pas. Kita kira-kira kita dirikan produk itu, perusahaan produk itu pas nggak ya? Laku nggak ya kira-kira? Nah, masyarakatnya seperti apa? Terus menentukan produk makanan fungsional yang akan dijual apa, produknya kita tentukan. Setelah dapat lokasinya, kita tentukan produknya. Dan yang terakhir, menginovasi produk. Jadi tidak monoton seperti itu aja ya. Manual seperti itu. Jadi biar walaupun sama-sama jual misalnya jamu, sama-sama jual obat masuk angin, sama-sama jual makanan fungsional yang berkhasiat untuk misalnya menurunkan diabetes ya, gula, tetapi dibuat lebih semenarik mungkin. Dan yang terakhir, langkah-langkah dalam perjalanan usaha, kita harus riset pasar, penelitian pasar ya, terus sesuaikan kebutuhan pasar dengan bahan pangan alami yang tersedia. Nah, ini yang kedua yang penting. Bahan pangan alami yang tersedia. Jangan sampai kita mau produksi tetapi bahannya harus jauh ke luar negeri misalnya. Nah, itu kan nanti ada biaya tambahan ya, biaya impor bahan. Nah, itu akan jadi mahal. Sebisa mungkin kita manfaatkan, Indonesia kan kaya akan bahan-bahan rempah alami ya. Nah, yang ketiga, tetapkan sistem produksinya seperti apa, mulai bahan bakunya, prosesnya, pengemasannya sampai penjualannya. Itu udah disusun secara rapi. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi terhadap usaha yang sudah berjalan agar dapat merumuskan perbaikan, inovasi, dan apa yang perlu dilakukan. Jadi walaupun sudah berhasil, bisnis sudah sukses, kita tetap harus inovasi, evaluasi, koreksi untuk perbaikan supaya menghasilkan lebih maksimal lagi. Mungkin itu aja. Ini video penjelasan yang pertemuan pertama. Nanti akan Ibu lanjut video penjelasan materi yang minggu kedua ya, yang Ibu foto buku paket Ibu foto, Ibu kirimkan ke Portalik, belum Ibu jelaskan ya. Nanti akan saya jelaskan semua ya, jangan khawatir. Terima kasih, tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.